wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah kasihan Mbak Tarmini, TKW asal Cilacap ini berkelakuan aneh saat akan pulang ke Indonesia hingga terpaksa membatalkan penerbangannya. Begini kronologinya. Berita yang kedua adalah info penting bagi teman-teman yang akan pulang atau cuti ke Indonesia. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Kasihan Mbak Tarmini, TKW asal Cilacap ini berkelakuan aneh saat akan pulang ke Indonesia hingga terpaksa membatalkan penerbangannya. Begini kronologinya. Diunggah dari salah satu akun TikTok Taruda Manurung. Diceritakan Mbak Tarmini adalah seorang TKW asal Cilacap yang bekerja di Malaysia sekitar 1 tahun yang lalu. Beliau berstatus resmi dan bekerja di Malaysia dengan majikan orang Cina. Dikarenakan beliau sering berkelakuan aneh, akhirnya sang majikan menelpon agensinya untuk memberitahukan keadaan Mbak Tarmini tersebut. Tidak menunggu lama, agensi langsung menjemput Mbak Tarmini dari rumah majikannya. Kemudian tinggal di agensi selama 4 hari sambil menunggu proses kepulangannya. Dan direncanakan hari ini beliau akan terbang ke Indonesia. Tapi entah kenapa, pagi-pagi tiba-tiba Mbak Tarmini berkelakuan aneh, bahkan menangis sejadi-jadinya tidak mau naik ke mobil. Akhirnya setelah dibujuk dan sedikit tenang, beliau langsung dibawa ke rumah sakit ya untuk diperiksa. Dikarenakan Mbak Tarmini keadaannya tidak memungkinkan ya, karena keadaan seperti ini, pihak agensi juga tidak mau menanggung resiko ya, mau tidak mau penerbangan pulang ke Indonesia akhirnya dibatalkan. Tapi alhamdulillah agensinya juga sangat baik ya, mau mengurus beliau, bahkan mengantarkan beliau pergi ke rumah sakit untuk berobat. Nah, jadi ceritanya Mbak Tarmini ini bekerja di majikan orang Cina dan majikannya juga sangat baik sekali. Bahkan baru datang beberapa hari pun Mbak Tarmini ini sudah berkelakuan aneh. Tapi pas majikan telepon agensi katanya dilihat dulu, mungkin beberapa bulan mungkin beliau akan membaik. Tapi kenyataannya Mbak Tarmini itu sering kumat gitu, sering berkelakuan aneh, sering menangis tanpa sebab begitu. Akhirnya si pihak majikan itu kan ketakutan ya, takutnya dia nanti kenapa-kenapa malah jadi masalah ya. Akhirnya ya mau tidak mau pihak majikan juga langsung telepon agensi untuk memulangkan Mbak Tarmini ke Indonesia. Bahkan si pihak majikan pun bersedia untuk membayar semua biaya kepulangan Mbak Tarmini guys. Jadi ada pun salah satu netizen yang berkomentar ya bahwa mengira kalau Mbak Tarmini itu sakit dikarenakan majikannya tidak baik, tapi kenyataannya tidak guys. Majikannya justru sangat baik sekali, memperlakukan beliau juga sangat baik ya. Tapi mau tidak mau karena Mbak Tarmini seperti ini ya, majikan juga tidak bisa mempertahankannya guys. Nah, rencananya beliau akan dipulangkan setelah keadaannya membaik ya, setelah kondisinya mungkin lebih stabil lagi. Dikarenakan pihak agensi juga takut ya nanti kalau misalkan keadaannya belum stabil dan dipulangkan di pesawatnya itu loh, nanti takutnya akan membuat masalah begitu guys. Jadi menurut dugaan beliau ini baru pertama kali bekerja ke luar negeri dan belum bisa beradaptasi ya, mungkin kaget lah ya dengan keadaan di luar negeri, dengan kebiasaan yang berbeda dengan di rumah, dan harus jauh dari anak dan keluarga, yang pasti itu menjadi beban tersendiri. Dan bisa jadi beliau ini tidak pernah telepon ke rumah ya, jadi kangen begitu ya. Kita doakan ya guys buat Mbak Tarmini ya, semoga saja beliau cepat sembuh seperti sedia kala dan bisa pulang ke Indonesia dengan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi ya, bagi teman-teman yang belum bekerja ke luar negeri, yang sekiranya ingin ada keniatan untuk bekerja ke luar negeri, itu siapkan mental, karena mental yang kuat itu adalah kunci utama. Dikarenakan kerja di luar negeri itu nggak mudah ya, apalagi kalau dapat majikan yang tidak baik atau kurang baik, itu akan sangat menjadi beban tersendiri begitu. Nah, itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua.
Info penting bagi teman-teman yang akan pulang atau cuti ke Indonesia. Nah, jadi karantina wajib 5 hari ya guys ya, sesuai kebijakan pemerintah Indonesia. Mulai tanggal 1 Januari sampai 14 Januari, wajib melakukan karantina 5 hari bagi warga negara Indonesia dari luar negeri yang kembali ke Indonesia. Jadi merupakan bentuk antisipasi penyebaran virus corona varian baru akibat mutasi atau CNN Indonesia News. Apakah gratis? Ya, benar sekali gratis ya. Jadi semua ditanggung pemerintah. Jadi apa saja fasilitas yang diberikan pemerintah secara gratis? Yaitu yang pertama adalah menginap di hotel 5 hari. Menurutku hotel yang dipilih pemerintah Indonesia nggak main-main. Hotel kelas bintang 4-5, dilihat listnya. Jadi satu kamar itu 1 orang ya. Yang kedua makan 3 kali sehari. Yang ketiga nanti masih tes PCR sebanyak 2 kali. Nah, jadi hotel apa saja yang ditunjuk pemerintah untuk karantina sesuai listnya? Yang pertama adalah Wisma Karantina Pademangan. Kalau ini sih udah tahu ya semua, karena dari dulu memang Wisma Atlet yang digunakan untuk karantina ya guys. Yang kedua adalah Hotel Novotel Gajah Mada. Yang ketiga adalah Hotel Merkure Kiniki atau Cikini, Hotel Merkure Batavia. Jadi ada Hotel Horizon, Hotel Grand Mercury Kemayoran, Hotel Merkure Harmony, Hotel Wisbel Bandara Soekarno-Hatta, dan masih ada hotel-hotel lainnya. Nah, dan ini gratis ya guys, tidak dipungut biaya sepeser pun. Adapun kemarin saya mendengar ada isu ya atau kasus bahwa ada salah seorang TKW dari Taiwan, beliau adalah berstatus swasta. Jadi beliau saat pulang tidak membawa ARC dan di sana dipungut biaya sebesar Rp800.000. Padahal kenyataannya itu tidak diwajibkan guys. Dan akhirnya setelah diusut yang meminta uang itu ya terciduk gitu. Dan penerbangan hari ini ya saya dengar dari siaran langsungnya Mbok Cikrak bahwa yang tidak membawa surat PCR itu masih bisa lolos guys, masih bisa pulang ke Indonesia. Jadi bagi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah risau, nggak usah bingung ya jika tidak bisa membuat surat PCR gitu, karena memang biayanya sangat mahal, hampir 3-4 jutaan ya guys. Ya nggak apa-apa sih, nggak harus bawa gitu kan, dikarenakan toh yang bawa dan tidak pun masih wajib dikarantina guys. Nah, ini perhatian bagi teman-teman yang ingin pulang ke Indonesia ya, untuk diperhatikan nanti jikalau di bandara masih dipungut biaya itu jangan mau ya, dikarenakan pemerintah sudah memberikan fasilitas semua gratis. Dari swab, makan, terus hotel juga semua gratis. So, jadi nanti misalkan ada oknum-oknum yang meminta uang untuk membayar ini, itu bisa juga dilaporkan guys. Karena kemarin juga ada beberapa petugas yang terciduk atau terkena razia dikarenakan mereka melakukan pungutan liar seperti itu. Ya, saya doakan buat teman-teman dimanapun berada ya, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, kesehatan, rizki halal, rizki yang barokah, kesuksesan, kebahagiaan, majikan yang baik, dan semoga saja nanti kita pulang dengan selamat sampai ke rumah, membawa kesuksesan dan berkumpul dengan keluarga tercinta. Amin amin ya robbal alamin. Nah, mungkin itu saja ya berita dari saya, semoga saja bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.